Bab 651, Betapa Briliannya, Patriark. Kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan, kata Bai Xiaochun dengan marah. Kamu dengarkan aku, Bang Sempat Tetua, jangan desak aku. Ketika aku kesal, aku menakuti diri aku sendiri. Petik 2 titik titik. Ketakutan masih melekat di hatinya dari saat-saat sebelumnya. Dia tahu bahwa jika dia sedikit lebih lambat, memungkinkan Raja Hantu Raksasa untuk mendapatkan kendali atas formasi mantra, maka dia akan mati. Ketika dia berkubang dalam ketakutan yang masih ada itu, dia menatap tajam pada Raja Hantu Raksasa dengan niat membunuh yang begitu kuat sehingga membuat pria itu terguncang. Lebih jauh lagi, mengingat bahwa dia bersedia untuk mempermalukan ayahnya sendiri, kejam dan tanpa ampun, dan telah mencaci maki klannya sendiri, maka jelas. Memprovokasi dia akan menjadi kesalahan besar. Saat ini, Raja Hantu Raksasa hanya bisa menundukkan kepalanya dan melampiaskan kemarahannya ke dalam. Dia pasti menginginkan sesuatu dariku, pikirnya. Baik, aku hanya akan bertahan dan menahan diri dari memprovokasi dia. Petik 2 titik titik. Bahkan saat dia menundukkan kepalanya, kepala klan dan anggota baik klan lainnya terbang keluar dari mata kura-kura batu. Tentu saja, klan Bai memiliki cara mereka untuk melindungi diri dari air parit yang korosif, dan segera mulai mengejar Bai Xiaochun. Wajahnya berkedut ketakutan, dan tidak punya waktu lagi untuk berurusan dengan Raja Hantu Raksasa. Bai Xiaochun meledak bergerak, menuju ke permukaan air secepat mungkin. Namun, hanya sesaat kemudian, kura-kura kecil itu tiba-tiba menjerit, cadangkan. Tanpa ragu sedikit pun, Bai Xiaochun mendorong Raja Hantu Raksasa di depannya dan meluncur ke arah yang berlawanan. Saat dia melakukannya, suara yang lebih keras dari petir surgawi menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergetar dengan keras. Pada saat yang sama, kekuatan yang luar biasa turun ke air parit, menyebabkan letusan besar-besaran air. Untungnya, Bai Xiaochun dilindungi di belakang Raja Hantu Raksasa, yang mengambil seluruh kekuatan pukulan itu. Darah menyembur keluar dari mulut Raja Hantu Raksasa ketika organ-organ internalnya bergetar pada titik kehancuran. Bahkan sebagian besar rambutnya jatuh dari kepalanya, seolah-olah 20% penuh dari keseluruhan energinya telah dihancurkan. Adapun basis budidayanya, dalam sekejap mata itu jatuh dari formasi inti ke yayasan pendirian. Jelas, serangan itu bukan kemampuan ilahi yang baru lahir, tetapi pukulan dari dewa. Saat ledakan terus bergema, Bai Xiaochun menyadari bahwa semua air di sekitarnya telah hancur, membuatnya melayang-layang di tengah udara. Selain itu, jauh di atasnya, dengan ekspresi muram, marah di wajahnya, adalah Bapak Klan Bai. Bai Xiaochun sangat gugup, lidahnya menempel di bagian atas mulutnya, dan jantungnya berpacu lebih cepat dari sebelumnya. Dia tahu bahwa jika kura-kura kecil itu tidak memperingatkannya, dia akan mati karena serangan itu. Selain itu, tanpa Raja Hantu Raksasa di sana untuk digunakan sebagai perisai, peringatan kura-kura kecil itu akan, paling banyak, memungkinkannya untuk melarikan diri dengan cedera serius. Patriark Bai Klan telah mencari Raja Hantu Raksasa, tetapi jelas telah menerima pesan dari seseorang di Bai Klan, menyebabkan dia mengalihkan perhatiannya ke Bai Hao. Namun, dia tidak pernah bisa menebak bahwa Bai Xiaochun bisa bertahan dari serangan kekuatan penuh. Terkejut, sang patriark melihat lebih dekat, dan segera fokus pada alat yang digunakan Bai Xiaochun untuk membela diri, seorang lelaki tua dengan tanda lahir merah di wajahnya. Itu, Patriark Bai Klan menggigil, dan auranya berfluktuasi tidak stabil. Lalu matanya mulai bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia hampir tampak penuh harapan, seolah-olah dia baru saja diselamatkan dari situasi yang mustahil. Ini, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Beberapa saat kemudian, dia menengadahkan kepalanya ke belakang dan tertawa dengan gila, tawa yang memenuhi seluruh kota hantu raksasa, tawa yang dipenuhi dengan kegembiraan, dan kepuasan. Adapun Bai Xiaochun, hatinya mulai berdebar, dan dia memandang Raja Hantu Raksasa untuk melihat bahwa matanya agak kosong. Dia tidak terlihat sama sekali seperti saat-saat yang lalu ketika berdebat dengan Bai Xiaochun. Pada saat ini dia menyadari bahwa semua yang terjadi, kemungkinan hanya takdir. Langit tidak akan menghancurkan klan Bai. Hahaha, kita selamat, Raja Hantu Raksasa. Bagaimana aku bisa membayangkan bahwa kamu benar-benar akan berada di sini? Petik 2 titik titik. Sang patriark tertawa begitu keras hingga dia gemetar, dan matanya merah padam karena kegembiraan yang dia rasakan.
Selama beberapa jam terakhir, dia merasakan siksaan yang tak terlukiskan dan penyesalan yang tak berkesudahan. Namun, tidak ada cara untuk membatalkan apa yang telah dilakukan, dan kesadaran bahwa ia hanyalah bidak dalam game Raja Hantu Raksasa membuatnya takut sampai ekstrim. Peluangnya untuk menemukan Raja Hantu Raksasa hampir nol, dan bahkan jika dia menemukannya, tidak mungkin Raja Hantu Raksasa tidak akan siap untuk membela diri. Sang Patriark sudah mulai tenggelam dalam keputusasaan dan kegilaan total. Setelah bertemu Bai Hao, dia sangat kesal sehingga dia lupa tentang rencananya untuk menggunakannya sebagai inkarnasi di masa depan, dan segera melepaskan pukulan membunuh. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa membayangkan bahwa di sana, di tengah-tengah keputusasaan totalnya, seberkas harapan akan muncul, dan bahwa dia akan menemukan Raja Hantu Raksasa. Selanjutnya, Raja Hantu Raksasa itu sangat lemah. Mata bapak leluhur itu segera mulai menyala dengan semangat berapi-api ketika ia mengabaikan Bai Xiaochun dan sepenuhnya fokus pada Raja Hantu Raksasa. Begitu kata-kata bapak klan Bai klan bergema, kepala klan dan anggota klan lainnya lebih jauh kembali menatap dengan kaget. Kemudian mereka terengah-engah dan melihat orang tua Bai Xiaochun memegang di depannya. Dia Raja Hantu Raksasa. Surga, Raja Hantu Raksasa telah bersembunyi di sini. Petik 2 titik titik. Sudah kubilang ada sesuatu yang aneh tentang pria itu untuk dapat mengambil begitu banyak serangan dari kami dan tidak terluka. Ternyata dia sebenarnya adalah Raja Hantu Raksasa. Petik 2 titik titik. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Ada juga pembudidaya dari klan besar lainnya di daerah itu, ditambah beberapa prajurit dari pasukan 6 Markuise Surgawi yang telah memberontak. Bahkan ada mata-mata yang setia pada pasukan dan kelompok lain. Semua orang berbalik untuk melihat Bai Hao, dan Raja Hantu Raksasa yang dipegangnya di leher, jelas seorang tawanan. Semua orang yang bisa melihat pemandangan itu benar-benar dan sangat terkejut. Ini tidak mungkin. Itu Bai Hao. Dia menculik Raja Hantu Raksasa itu. Petik 2 titik titik. Bai Hao ini benar-benar ganas. Dia benar-benar menculik Raja Hantu Raksasa. Semua orang mencari jati diri Raja Hantu Raksasa, dan sekarang dia memilikinya. Petik 2 titik titik. Surga, aku sebenarnya meremehkan Bai Hao ini. Dia luar biasa, sangat sulit. Dia pasti akan menjadi sangat terkenal karena ini. Petik 2 titik titik. Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan dalam beberapa saat, orang-orang mulai mengirim berita itu kembali ke atasan mereka. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana, dalam beberapa saat saja, semua orang di Giant Ghost City akan tahu bahwa Bai Hao telah menculik Raja Hantu Raksasa. Beberapa orang segera teringat bagaimana Bai Hao telah menculik kepala Bai Clan, dan bahkan lebih terkejut daripada sebelumnya. Bai Hao, kejam dan tanpa ampun, dan mencaci maki klannya sendiri. Sangat ganas, dia tidak hanya menculik ayahnya sendiri, dia sebenarnya juga menculik Raja Hantu Raksasa. Petik 2 titik titik. Pada saat ini, tindakan Bai Xiaochun telah benar-benar mengguncang seluruh kota. Tentu saja, itu bukan niatnya. Saat ini, dia melihat sekeliling dengan gugup, matanya merah, dadanya bengkak karena takut dan cemas. Adapun Raja Hantu Raksasa, dia mempertahankan diamnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, matanya tenang, dan martabat yang sebelumnya luput darinya kembali. Dia mungkin akan mati, tetapi dia akan mati dengan hormat. Ada juga kilatan penyesalan di matanya. Sayang sekali, gumamnya pada dirinya sendiri. Tidak ada cukup waktu bagi Orchid King Ghost untuk mekar. Ketika dia berbicara dengan suara keras, suaranya dingin dan tenang. Bai Hao, kamu bisa melepaskanku sekarang. Mendongak, Bai Xiaochun melihat Patriark Dewa Klan Bai meraih dengan tangan kanannya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Dia meratap dalam hati. Pada saat itu, sinar api muncul di matanya, dan dia berkata dengan keras, Patriark. Kamu benar-benar brilian telah mengantisipasi bahwa Raja Hantu Raksasa pengkhianat akan memiliki rencana rahasia di tempat kerja. Ya, aku telah menyelesaikan misi aku. Aku mengikuti perintah kamu, menahan segala macam penghinaan, bahkan mengkhianati klan, semua untuk mendapatkan kepercayaan dari pengkhianat ini. Dan sekarang, aku akan menyerahkannya kepada kamu hidup-hidup dan utuh. Patriark, aku harap kamu datang untuk dimandikan dalam kehormatan dan kemuliaan yang paling spektakuler. Hidup klan Bai. Petik 2 titik titik. Semua orang terpana dengan perkembangan ini. Raja Hantu Raksasa tersenyum kecut,
dan Patriark Bai Clan menatap dengan kaget. Sangat mengherankan semua orang bahwa Bai Xiaochun melanjutkan untuk menuju ke Patriark, tampaknya bersemangat untuk menyerahkan Raja Hantu Raksasa. Patriark Bai Clan sangat terkejut bahwa dia tidak punya waktu untuk merenungkan masalah ini dengan seksama. Bai Xiaochun telah mengatakan hal-hal dengan sempurna, ke titik di mana tidak ada yang berpikir untuk mempertanyakan kata-katanya. Dia bahkan melangkah lebih jauh untuk menawarkan semua kemuliaan kepada Patriark. Yang harus dilakukan Patriark adalah memastikan bahwa apa yang dikatakannya itu benar, dan itu sebenarnya akan sangat bermanfaat bagi Patriark dalam perjuangan selanjutnya untuk mengamankan mahkota. Mata bapak bangsa itu segera berkilauan dengan cerah ketika dia menyadari semua ini. Bai Hao ini, sangat menarik. Senyum muncul di wajahnya saat dia melihat Bai Xiaochun yang menawan dan gugup. Kemudian, dia bersiap untuk merespons. Namun, saat itulah sesuatu yang benar-benar tak terduga mengubah segalanya. Bab 652, Peledakan Jiwa Demigod. Kata-kata mengejutkan Bai Xiaochun menyebabkan segala macam pikiran menembus pikiran orang-orang di daerah tersebut. Jika dia mengatakan sesuatu yang sama sekali acak dan tidak berarti, maka kemungkinan tidak akan menghasilkan apapun untuk dibicarakan. Namun, orang hampir segera menyadari implikasi dari apa yang dia katakan. Bahkan kepala klan tersentak. Banyak pembudidaya jiwa biasa di daerah itu berpaling untuk melihat Patriark Bai Clan. Semua orang tahu bahwa Patriark Dewa pintar dan licik, jadi tidak akan mengejutkan jika mengetahui bahwa apa yang dikatakan Bai Xiaochun benar. Lagi pula, 3 klan besar telah mempertaruhkan nyawa mereka dalam pemberontakan ini. Semua orang tersentak kaget, dan mulut Patriark Bai Clan mulai berubah menjadi senyum. Bai Xiaochun, terlihat sangat lemah lembut dan patuh, perlahan-lahan mendekati sang Patriark, dengan Raja Hantu Raksasa terulur di depannya. Dia bergerak cepat, dan dalam beberapa saat berjarak 30 meter jauhnya. Pada saat itu, wajah Patriark Bai Clan jatuh. Bagaimanapun, dia adalah dewa, terhubung ke surga dan bumi, dengan indera ilahi yang akut, dan naluri yang fantastis ketika datang ke bahaya. Pada saat itu, perasaan mendalam tentang krisis mematikan tiba-tiba muncul di dalam hatinya, dan dia secara tidak sadar mulai bangkit kembali. Meskipun dia tidak yakin mengapa, ada sesuatu yang tiba-tiba tampak sangat berbahaya tentang Bai Xiaochun. Meskipun tampaknya benar-benar tidak bisa dipercaya, sensasi krisis menyebabkan Patriark Bai Clan tiba-tiba berteriak, "Tahan di sana!" Tepat ketika dia hendak menembak mundur, seringai iblis yang kejam tiba-tiba menyebar di wajah Bai Xiaochun. "Kamu mati!" teriaknya, menamparkan tasnya memegang untuk menghasilkan pagoda penimbun jiwa kristal. Kemudian, dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya, dia melemparkan pagoda penimbunan jiwa ke kepala keluarga. Pagoda penimbunan jiwa itu tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa, tetapi ketika itu berseru di udara menuju Patriarki Bai Clan. Kulit kepala pria itu mulai tergelitik begitu keras sehingga terasa seperti mungkin meledak. Sensasi kehancuran yang akan datang begitu kuat sehingga memenuhi setiap inci darah dan dagingnya. Benda itu bisa membunuhku. Aku harus segera keluar dari sini. Sebuah getaran mengguyur Patriark, dan dia segera mulai memudar ketika dia menggunakan teleportasi yang kuat. Sial baginya, semuanya terjadi terlalu cepat. Tindakan Bai Xiaochun untuk melemparkan pagoda menimbun jiwa telah menangkapnya benar-benar tidak siap. Yang paling penting, Bai Xiaochun terlalu dekat dengannya. Dia hanya berjarak sekitar 30 meter, dan telah melemparkan pagoda penumpukan jiwa. Yang paling tindakan sial bagi sebuah benda itu. Sensasi kulit kepala pagoda penimbun. Kemudian, dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya, dia melemparkan pagoda penimbunan jiwa ke kepala keluarga. Pagoda penimbunan jiwa itu tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa, tetapi ketika itu berseru di udara menuju Patriarki Bai Clan. Kulit kepala pria itu mulai tergelitik begitu keras sehingga terasa seperti mungkin meledak. Sensasi kehancuran yang akan datang begitu kuat sehingga memenuhi setiap inci darah dan dagingnya. Benda itu bisa membunuhku. Aku harus segera keluar dari sini. Sebuah getaran mengguyur Patriark, dan dia segera mulai memudar ketika dia menggunakan teleportasi yang kuat. Sial baginya, semuanya terjadi terlalu cepat. Tindakan Bai Xiaochun untuk melemparkan pagoda menimbun jiwa telah menangkapnya benar-benar tidak siap. Yang paling penting, Bai Xiaochun terlalu dekat dengannya. Dia hanya berjarak sekitar 30 meter, dan telah melemparkan pagoda penumpukan jiwa dengan semua kekuatannya.
Karena itu, hanya butuh waktu sesingkat-singkatnya, untuk pagoda penimbunan jiwa menjadi beberapa meter jauhnya. Pada saat Patriark mulai memudar, Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, detonasi. Dia mendorong keras terhadap mantra pembatasan di dalam pagoda penimbunan jiwa, dan pada saat yang sama, menembak mundur dengan kecepatan penuh. Dia menggunakan heks kematiannya, dan juga membuat Raja Hantu Raksasa bertahan di depannya. Namun, khawatir bahwa semua itu tidak cukup. Ia mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa semua orang sedang melihat pagoda penimbunan jiwa untuk mengeluarkan wajan penyu dan menempatkannya di antara dirinya sendiri dan Raja Hantu Raksasa. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sebenarnya terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Seketika mantra restriktif di dalam pagoda penimbunan jiwa terbongkar, jiwa dewa setengah mati yang dalam terbangun, menyebabkan aura kehancuran meletus. Cahaya berwarna cerah melintas di langit dan bumi, dan awan-awan dilemparkan ke dalam kekacauan. Tekanan kuat yang tak terlukiskan langsung memenuhi seluruh area. Jiwa demigod, wajah Patriark Bai Klan jatuh, dan jantungnya berdegup kencang. Sensasi krisis mematikan benar-benar membanjiri dirinya, dan teriakan keluar dari bibirnya saat dia menyerah pada proses teleportasi yang panjang dan hanya mencoba untuk berlari. Sedih baginya, sudah terlambat untuk itu. Begitu aura setengah dewa mengejutkan muncul, sesuatu seperti angin kencang muncul. Teriakan takjub dan alarm memenuhi daerah itu. Aura setengah dewa, apa itu? Surga. Kemudian, sebuah ledakan yang menghancurkan surga, menghancurkan bumi muncul di daerah itu, suara memekakkan telinga yang dengan cepat menyebar untuk mengisi semua Giant Ghost City. Menyebabkan semuanya berguncang dengan keras. Ledakan destruktif seperti pukulan telak raksasa mengguncang seluruh kota. Langit redup, dan angin menjerit ketika celah yang tak terhitung jumlahnya terbuka di tanah di sekitar kota. Patriark Bai Klan menerima pukulan terberat dari serangan itu, dan berhasil mengeluarkan teriakan hiruk-pikuk pendek yang segera diliputi oleh kekuatan destruktif. Bangunan di dekatnya, serta banyak pembudidaya di dekatnya yang terlalu lambat untuk melarikan diri, juga tersapu oleh kekuatan serangan yang kuat. Ledakan, gemuruh, CRAAAASH. Banyak pembudidaya terdekat tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka dihancurkan dalam jiwa dan raga. Itu termasuk banyak tetua Bai Klan, yang benar-benar tidak mampu membela diri, dan diubah menjadi abu. Kepala klan telah memimpin jalan mengejar Bai Xiaochun, tetapi kebetulan memiliki benda ajaib yang menyelamatkan jiwa. Dengan bantuan barang itu, dia selamat, tetapi masih terluka parah, kakinya tidak robek, lengannya robek, dadanya robek, rambutnya terbakar, dan basis budidayanya hancur. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Bai Hao, Bai Hao. Kebencian dan keputusasaan yang berkepanjangan bisa terlihat di matanya saat dia jatuh, berteriak ketakutan. Sebuah kawah besar sedang dibuka, dan aura yang merusak bahkan bisa dirasakan oleh orang-orang yang agak jauh. Di tengah hiruk-pikuk suara, suara Raja Hantu Raksasa bisa didengar, menjerit putus asa. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia didorong ke belakang. Adapun Bai Xiaochun, dia tetap berada di belakang wajan kura-kura, tetapi masih merasakan beberapa kekuatan pukulan, dan batuk seteguk darah. Dia merasa seperti tubuhnya akan runtuh, dan bahkan organ internalnya pun tidak stabil. Namun, dia masih berhasil melarikan diri dengan hidupnya. Bahkan Raja Hantu Raksasa benar-benar terguncang oleh apa yang terjadi. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi, atau bahwa orang yang mengatur semuanya adalah Bai Hao. Ketika semuanya berakhir, Bai Xiaochun memandangi kawah, jantung berdebar dengan rasa takut yang tersisa. Kekuatan yang dilepaskan oleh peledakan jiwa manusia setengah dewa sangat membingungkan. Bahkan aku hampir punah. Syukurlah, dia telah siap selama ini untuk apa yang akan terjadi. Dia telah memilih tempat dan waktu yang tepat, dan telah mundur dengan kecepatan luar biasa. Karena itu, ia sangat terpengaruh. Setelah menambahkan dalam perlindungan Raja Hantu Raksasa dan wajan penyunya, ia berhasil melarikan diri dengan hidupnya. Sebenarnya, itu adalah alasan lain mengapa dia mengambil inisiatif untuk mendekati Patriarki Bai Klan, alih-alih membiarkan pria itu mendekatinya. Itu telah memberinya ruang untuk mendukung. Jika itu pertarungan normal, dan dia dengan santai mencoba menggunakan jiwa manusia setengah dewa sebagai senjata, dia kemungkinan akan meledakkan dirinya. Dari semua orang yang hadir, Bapak Klan Bai adalah yang paling dekat dengan pagoda penimbunan jiwa. Sekarang setelah kekuatan pukulannya memudar,
dia bisa terlihat mengambang di udara, sebagian besar rambutnya terbakar, sisa tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan. Sebenarnya, ini adalah bentuk terburuk yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Yang lebih mengejutkan baginya adalah kenyataan bahwa dia jelas-jelas tidak berada di tempat untuk mencoba melawan Bai Xiaochun. Jika dia melakukannya, dia pasti akan dikalahkan dan dibunuh. Dengan gemetar, dia batuk tak tertahankan lagi, lalu memandang Bai Xiaochun dengan campuran ketakutan yang tak tertandingi dan niat membunuh yang luar biasa. Namun, dia juga tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri, menggunakan setiap ons kecepatan yang bisa dia kumpulkan untuk pergi sejauh mungkin. Dia selamat, Bai Xiaochun berpikir, terkejut. Saat ini, dia tidak berani mengejarnya. Sadar bahwa dia belum keluar dari bahaya, dia mendongak berpikir sejenak dan kemudian berteriak, "Aku, Bai Hao, adalah tipe yang tidak menyerang kecuali aku diserang lebih dulu. Dengarkan semuanya, kemampuan ilahi yang aku gunakan tadi, aku bisa menggunakannya 100 kali lagi. Saat aku menyerang, aku menakuti diriku sendiri. Jadi jangan berpikir untuk memprovokasi aku." Petik 2. Dengan itu, dia berbalik dan melarikan diri, memegangi Raja Hantu Raksasa, yang masih batuk darah. Bab 653, cowok ini gila. Dimainkan dengan baik, Bai Hao. Kejahatan dan seram, kejam dan tanpa ampun, pembohong klan. Patriark Bai klan saat ini sedang mempercepat, batuk darah dan didera kepahitan. Meskipun peledakan pagoda penimbunan jiwa tidak membunuhnya, itu benar-benar melukainya. Pada saat ini, dia tidak dalam kondisi untuk berpikir tentang mencoba membunuh Raja Hantu Raksasa. Saat ini, ia harus takut akan hidupnya sendiri. Tidak ada kesempatan yang lebih baik daripada momen ini bagi para Patriark Chen dan klan Kai untuk membunuhnya. Bagaimanapun, ketiga klan bekerja sama pada saat itu, tetapi secara umum, adalah musuh. Patriark Bai klan tidak berminat untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri, dan karena itu memanfaatkan setiap energi yang tersisa untuk melarikan diri kembali ke Bai klan. Di mana ia dapat dengan aman pergi ke meditasi terpencil dan mulai pulih. Dia tidak punya perhatian cadangan untuk apa yang terjadi kembali di Giant Ghost City, atau dengan Bai Hao. Semakin lama seseorang hidup, semakin seseorang akan takut akan kematian. Itulah situasi saat ini dengan Patriark Bai klan. Lagi pula, nasib klannya berada di pundaknya, dan klan secara keseluruhan tidak mampu untuk apapun terjadi padanya. Sementara itu, kembali ke kota, dua aura deva baru tiba-tiba muncul di tempat terbuka. Salah satu dari mereka mulai melaju menuju Bai Xiaochun, dan yang lainnya, mengejar Patriark Bai klan. Adapun Bai Xiaochun, dia berpacu melalui Giant Ghost City, mencoba untuk menjaga auranya tersembunyi, jantungnya berpacu dengan teror. Aku sudah selesai. Kaput. Sial, aku terlalu impulsif. Ini semua kesalahan Raja Hantu Raksasa ini. Dia terlalu mencolok. Bai Xiaochun merasa ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Saat ini, dia sangat gugup sehingga jiwanya gemetar. Yang sama gugupnya adalah Raja Hantu Raksasa, yang tidak bisa berhenti batuk darah, dan auranya sangat lemah. Ledakan destruktif barusan telah jauh melampaui serangan dewa, dan hampir membunuhnya. Merasa seperti baru saja selamat dari musibah mematikan, dia memandang penculiknya dengan takjub. Dia bisa mengatakan bahwa Bai Hao ini adalah pemberani gila yang tidak akan mundur dari tantangan apapun. Namun, khawatir bahwa dia akan mengatakan hal yang salah dan membuatnya kesal, dia dengan sangat hati-hati memilih kata-katanya ketika dia berkata, Jika kamu terus berlarian secara acak seperti ini, kamu akan ditangkap. Dengar, mari kita kembali ke kura-kura batu, aku bisa. Siapa yang bilang kamu bisa bicara? Bai Xiaochun geram dengan marah, ekspresinya sedingin es. Dia bahkan meraih dan menamparkan Raja Hantu Raksasa di sisi kepala. Lebih banyak darah menyembur keluar dari mulut Raja Hantu Raksasa, dan amarahnya mendidih. Namun, tatapan gila di mata Bai Xiaochun membuatnya menggigil dan hanya menekan amarahnya. Orang ini gila, dia mengutuk dalam hati. Psikolog lengkap. Pada titik ini, dia benar-benar menyesali keputusannya menarik Bai Hao ke dalam gamenya untuk membumbui semuanya. Jika dia bisa kembali dan melakukan hal-hal lagi, dia akan benar-benar, secara positif mengubah keputusannya. Lagi pula, jika Bai Hao akhirnya dibunuh oleh klan Bai, dia tidak akan berada di dekat situasi seperti ini.
Dengar, Bang Sempat Tetua, kata Bai Xiaochun dengan marah. Semua ini salahmu. Aku hampir saja terbunuh saat mencoba menyelamatkanmu. Jika kamu tidak ingin berterima kasih kepada aku, baiklah, tetapi beraninya kamu mencoba menipu aku untuk kembali ke kura-kura batu itu. Kamu pikir aku idiot atau apalah? Segera setelah aku kembali ke kura-kura itu, aku akan mati. Petik 2 titik titik. Dia benar-benar merasa sangat jengkel. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana kura-kura kecil yang membawanya ke dalam kekacauan ini. Jika itu bukan untuk kura-kura kecil, dia akan sudah lama melarikan diri. Dan kemudian di sana, kura-kura kecil. Sambil menggertakkan giginya, dia melihat tasnya yang dipegang. Namun, kura-kura kecil itu sudah lama hilang. Jelas, dia tahu bahwa dia telah menyebabkan beberapa masalah besar. Yah, pikir Bai Xiaochun, aku tidak bisa mengubah banyak hal sekarang. Aku kira jika aku harus, aku hanya akan menyerahkan Raja Hantu Raksasa. Petik 2 titik titik. Ketika Raja Hantu Raksasa melihat kilatan tak menyenangkan di mata Bai Xiaochun, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang sangat buruk. Dia juga menyadari bahwa jika dia ingin keluar dari kesengsaraan ini hidup-hidup, semuanya akan berakhir pada Bai Hao ini. Saudara Bai Hao, tidak perlu pergi melakukan apapun dengan tergesa-gesa. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apapun itu, katakan saja padaku, aku yakin aku bisa menampungmu. Kata-kata Raja Hantu Raksasa terdengar agak terhenti ketika dia mencoba untuk menjaga nada senetral mungkin. Di dalam, dia meratapi bagaimana semuanya berjalan. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana. Dia seharusnya aman di kura-kura batu selama periode pembusukannya, sampai basis budidayanya kembali normal. Pada saat itu, dia bisa menyelesaikan permainannya dengan sempurna. Tapi kemudian semuanya salah, dia telah membuat kesalahan kritis dengan mencoba menggunakan orang gila sebagai bidak. Terlalu banyak hal yang terjadi yang tidak pernah bisa diantisipasi olehnya. Menatap marah pada Raja Hantu Raksasa, Bai Xiaochun berkata, aku ingin jiwa dewa, orang tua. Jiwa dewa tipe logam, jika kamu memilikinya, berikan kepada aku sekarang, dan aku akan membiarkan kamu segera pergi. Petik 2 titik titik. Raja Hantu Raksasa balas menatapnya dengan kaget. Karena benar-benar bingung, dia menjawab, kamu menculikku karena, kamu menginginkan roh dewa tipe logam. Seluruh konsep itu tampak sepenuhnya dan benar-benar absurd. Dia hampir bertanya-tanya apakah dia sedang mendengarkan lelucon terbesar di dunia. Bai Xiaochun sebenarnya mulai cemas. Setelah semua kesulitan yang dia lalui untuk mencapai titik ini, jika Raja Hantu Raksasa tidak setuju, dia mungkin akan menangis. Ya, aku tahu, teriaknya. Terus. Tidak akan memberikannya padaku. Jangan desak aku terlalu jauh, Pak Tua. Petik 2 titik titik. Tidak, aku akan memberikannya padamu. Aku akan. Raja Hantu Raksasa itu merasa seperti akan runtuh secara mental. Meskipun jiwa Deva sangat berharga, mereka tidak begitu penting baginya dalam skema besar hal-hal. Dia berasumsi bahwa Bai Hao ini akan mengejar sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, ternyata yang dia inginkan hanyalah jiwa dewa. Sialan kamu, Bai Hao. Terangnya dalam hati. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Apakah semua ini sepadan? Kamu melakukan semua ini hanya untuk jiwa dewa. Kamu menyeret aku keluar dari kura-kura batu untuk itu. Petik 2 titik titik. Serahkan. Bai Xiaochun berkata dengan tidak sabar. Di mana itu? Di cincin pegang itu. Dengan itu, dia melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi, dan kemudian masuk ke gang terdekat. Ketika Raja Hantu Raksasa menjawab pertanyaan itu, dia mencoba mengatakan sesuatu dengan sempurna. Aku tidak benar-benar memahaminya sekarang. Hanya ada hal-hal acak dalam cincin pegangan itu. Jiwa dewa berada di istana rahasiaku, tetapi dengan tingkat basis kultivasi aku saat ini, aku tidak dapat membukanya sekarang. Dengar, aku punya saran, Brother Bai Hao. Luangkan waktu sebentar untuk memikirkannya. Amankan aku selama sebulan. Setelah itu, basis kultivasi aku akan pulih secara alami, dan aku bersumpah segera setelah itu terjadi, aku akan membuka istana rahasia aku dan memberi kamu jiwa dewa itu. Petik 2 titik titik. Yang benar adalah bahwa dia benar-benar tidak memiliki cara untuk menghasilkan jiwa dewa pada saat ini. Selain itu, setelah apa yang baru saja terjadi dengan Patriarki Bai Clan, dia juga cukup yakin bahwa kesempatan terbaiknya untuk tetap hidup adalah untuk tetap dengan Bai Xiaochun.
Selain itu, berdasarkan pengamatannya terhadap semua yang terjadi, dia sangat khawatir bahwa Bai Xiaochun mungkin menyerahkannya ke tiga klan untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Raja Hantu Raksasa, mata Bai Xiaochun berkobar karena amarah. Sambil memukul Raja Hantu Raksasa lagi, dia berkata, "Kamu pikir Tuan Bai bodoh, dasar bangs 4 tetua. Setelah basis kultivasi kamu pulih, hal pertama yang kamu lakukan adalah membunuh aku." Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun mengertakkan gigi pada betapa busuknya Raja Hantu Raksasa itu dengan berpikir dia begitu bodoh. Mata menyala-nyala karena marah, tetapi jantung berdebar kencang, dia berkata, "Dulu ketika Patriark Bai klan awalnya mencoba membunuhku, dan kamu menyelamatkanku, aku sangat berterima kasih. Aku membantu kamu menginterogasi tahanan, dan bahkan membantu kamu membersihkan tanah jiwa Kai klan. Tapi apa yang kamu lakukan dan lakukan? Membalas kebaikan dengan permusuhan, itulah yang terjadi. Kamu menelanjangi aku tentang status aku sebagai penjaga penjara dan mengubah aku menjadi tahanan. Memalukan. Pada titik ini, Bai Xiaochun menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang gila secara monumental. Dia telah menculik seorang Raja Dewa. Di masa lalu, dia tidak akan pernah berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Namun, saat ini, dia kehabisan pilihan. Bahkan, dia berpikir untuk mencoba membuat kesepakatan dengan tiga klan besar untuk menukar Raja Hantu Raksasa dengan jiwa dewa. Ketika Raja Hantu Raksasa melihat sorot matanya, jantungnya mulai berdegup kencang. Saudara Bai Hao, tolong, jangan melakukan apapun dengan terburu-buru. Kamu tidak harus. Hanya, dengarkan aku. Mengapa kamu tidak melakukan mantra pembatas pada aku? Maka kamu tidak perlu khawatir tentang aku menyebabkan masalah bagi kamu bahkan ketika basis kultivasi aku kembali normal. Petik 2 titik titik. Dengan basis kultivasi aku, Bai Xiaochun balas-balas, merasa lebih marah dari sebelumnya. Mantra restriktif macam apa yang bisa aku pakai untukmu? Kamu benar-benar mendorong hal-hal yang terlalu jauh, Pak Tua. Mengibaskan lengan bajunya, dia akan terus berteriak ketika Raja Hantu Raksasa memotongnya. Tidak masalah jika basis kultivasi kamu lebih rendah dari milikku. Aku akan mengajari kamu mantra terbatas dan bahkan membantu kamu menggunakannya, itu harus dilakukan, kan? Raja Hantu Raksasa benar-benar merasa ingin menangis. Mempertimbangkan statusnya di dunia, baginya untuk mengatakan hal-hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah sangat lama sejak dia memohon kepada siapapun dengan cara ini. Sayangnya, dia tidak punya pilihan lain. Kamu akan membantuku memberi mantra pembatas pada dirimu sendiri. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, itu tampak seperti gagasan konyol. Khawatir Bai Xiaochun akan mengamuk lagi, Raja Hantu Raksasa dengan cepat melakukan gerakan mantra dua tangan, dan bahkan meludahkan seteguk darah saat ia memaksa sehelai esensi ilahi perasaan ilahi. Kemudian, ia menggabungkan darah dan indera ilahi menjadi tanda pemeteraian, yang mulai bersinar dengan cahaya multiwarna saat benda itu ada di telapak tangannya. Saudara Bai Hao, kamu hanya perlu menaruh setetes darah di sini. Kemudian serap mantra pembatas, dan kamu akan diatur. Bab 654, Mantra Pembatasan Apa yang Berbahaya. Bai Xiaochun menatap cahaya yang bersinar yang merupakan mantra pembatas, dan ragu-ragu. Dia tidak ingin membuat kesepakatan dengan tiga klan besar kecuali jika itu benar-benar diperlukan. Lagi pula, akan sulit untuk mengatakan bagaimana keadaan akan terjadi pada akhirnya, dan dia pasti akan menempatkan dirinya dalam banyak bahaya. Jika dia benar-benar bisa mengendalikan basis budidaya Raja Hantu Raksasa dengan mantra terbatas, maka itu akan layak mengambil risiko. Lagi pula, jika itu tidak berhasil, ia bisa dengan mudah membuangnya dan melarikan diri. Tetapi jika berhasil, meskipun pikiran itu sangat menarik, matanya melebar karena marah. Bahkan sekarang kamu berani bercinta denganku, Bangs 4 Tetua. Bai Xiaochun mengamuk. Tidak, aku benar-benar tidak. Saudara Bai Hao, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak berusaha untuk menipumu. Raja Hantu Raksasa itu menjadi sangat cemas. Dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya, dan tidak punya keinginan untuk mencoba menipu Bai Xiaochun. Jika dia melakukannya, dan itu terungkap, maka dia akan mempertaruhkan nyawanya. Bulcerap, teriak Bai Xiaochun. Aku benar-benar tidak berbohong, aku bersumpah.
Merasa dia tidak punya pilihan lain, Raja Hantu Raksasa mulai bersumpah-sumpah yang sebenarnya. Pada titik ini, Bai Xiaochun mendapatkan perasaan bahwa Raja Hantu Raksasa benar-benar tulus. Namun, dia masih merasa tidak nyaman dengan situasi itu, jadi dia mendengus dingin dan menamparkan tasnya. Keluar dari sini sekarang, kura-kura kecil. Namun, tidak ada reaksi apapun dari tasnya yang dipegang. Fudge, teriak Bai Xiaochun dengan marah. Aku memperingatkanmu, kura-kura kecil, semua masalah ini adalah karena kamu, jadi jika kamu tidak segera keluar dari sini, maka kamu dan aku sudah selesai. Selama-lamanya, oke, jangan pernah mendatangi aku untuk meminta bantuan apapun lagi. Petik 2 titik titik. Sesaat kemudian, tas pegangnya bergetar, dan kura-kura kecil itu menjulurkan kepalanya ke tempat terbuka. Terlihat agak malu, dan sekaligus bersemangat, dia berkata, jangan marah, nak. Aku tidak menyadari hal-hal seperti ini akan terjadi. Petik 2 titik titik. Dia bahkan mengerjap beberapa kali untuk efek. Namun, Bai Xiaochun hanya meraih dan meraihnya, dan dia tidak berani menghindar. Cukup dengan obrolan. Lihat mantra pembatas ini dan lihat apakah ada yang salah dengan mantra itu. Dengan itu, dia mengulurkan kura-kura kecil itu tepat di depan tangan Raja Hantu Raksasa. Raja Hantu Raksasa melotot marah pada kura-kura kecil, sangat menyadari bahwa dia adalah alasan Bai Hao telah menemukan identitasnya. Adapun kura-kura kecil, dia menyadari perannya dalam acara juga, dan juga bisa melihat bahwa Bai Xiaochun sangat marah. Mereka semua berada dalam situasi berbahaya, dan sekarang bukan saatnya untuk lalai. Dengan mata berbinar-binar, dia melihat dengan saksama pada mantra pembatas yang bersinar di tangan Raja Hantu Raksasa. Setelah beberapa saat, matanya membelalak, dan dia menjulurkan lehernya sedikit lebih jauh dari cangkangnya. Mantra restriktif ini benar-benar jahat, serunya. Dengar, brengsek, jika kamu mengucapkan mantra itu, dan kamu mati, Raja Hantu Raksasa akan mati. Tetapi jika dia mati, tidak ada yang akan terjadi pada kamu. Petik 2 titik titik. Hati Raja Hantu Raksasa tidak mungkin dipenuhi dengan lebih banyak kepahitan, namun, dia kehabisan pilihan. Dia awalnya berencana untuk menggunakan mantra pembatas ini pada beberapa pemberontak, setelah seluruh situasi diselesaikan. Namun, untuk melewati krisis saat ini, dia akan menggunakannya pada dirinya sendiri. Selain itu, meskipun mantra restriktif dapat diurai, bahkan dengan basis budidaya yang dipulihkan sepenuhnya, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Setelah mendengar analisis kura-kura kecil itu, Bai Xiaochun mengertakkan giginya dan dengan marah berkata, kamu dengarkan, Pak Tua. Aku dapat mengatakan bahwa kamu memiliki banyak trik di lengan baju kamu, tetapi mengingat fakta bahwa aku telah melukai patriarki dewa, bahkan jika kamu lebih siap. Kamu tidak akan bisa menarik wol ke mata aku. Kura-kura kecil, kamu hanya melihat sebagian kecil dari apa yang aku mampu. Bahkan jika basis kultivasi kamu kembali normal dan kamu mencoba membunuh aku masih punya cara untuk memastikan kami pergi bersama. Petik 2 titik titik. Setelah beberapa saat hening, Raja Hantu Raksasa dengan diam-diam berkata, kamu tidak menyakitiku, aku tidak akan menyakitimu. Jaga aku tetap aman selama 1 bulan, dan aku akan memberi kamu jiwa dewa itu. Maka semua ini akan menjadi sesuatu dari masa lalu. Aku tipe orang yang menepati janji aku. Aku tidak mengingkari janji. Tidak masalah apa yang terjadi sebelumnya, selama kamu dapat membuat aku aman selama sebulan, dan aku mendapatkan basis kultivasi aku kembali, maka aku tidak akan melakukan apapun untuk kamu. Aku juga tidak akan menghapus mantra pembatasan. Kamu benar-benar dapat mengistirahatkan hati kamu dengan nyaman. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun menatap dalam-dalam pada Raja Hantu Raksasa, lalu mengeluarkan tombak merah panjang yang telah diambil darinya sebelumnya. Baiklah, Raja Hantu Raksasa, karena kita akan melakukan hal-hal dengan cara ini, maka lepaskan tanda branding kamu dari cincin penahan dan benda ajaib kamu lainnya. Itu akan memberi kita kesempatan yang lebih baik untuk melewati ini hidup-hidup. Petik 2 titik titik. Hanya ada barang pribadi acak di Ring Holding. Dan untuk semua perangkat magis itu, bahkan jika aku menghapus tanda branding aku, kamu tidak dapat menggunakannya kecuali kamu adalah seorang dewa. Dia mengatakan yang sebenarnya tentang semua yang baru saja dikatakannya. Namun, melihat bahwa mata Bai Xiaochun melebar dengan marah pada tanggapan ini, Raja Hantu Raksasa dengan cepat menghapus tanda merek. Bai Xiaochun memandang dengan penuh semangat ke cincin memegang untuk menemukan banyak koleksi obat jiwa. Ada juga beberapa harta, namun,
Tidak satu pun dari mereka yang bersifat magis, melainkan harta yang biasa yang akan dihargai oleh manusia. Hal-hal acak. Dia mengerutkan bibirnya ketika dia memikirkan mengapa Raja Hantu Raksasa akan mengumpulkan hal-hal seperti ini. Sesaat kemudian, matanya tertuju pada tombak merah, di mana ia bisa merasakan aura yang membangkitkan rasa takut. Dia dengan cepat mencoba mencapnya dengan tandanya sendiri, tetapi segera menemukan bahwa Raja Hantu Raksasa itu benar, dan dia tidak bisa. Itu sama dengan yang lainnya, akhirnya, Bai Xiaochun menghela nafas dan menyimpan semuanya. Kemudian dia memandang Raja Hantu Raksasa itu naik turun beberapa kali sebelum mengangguk menyetujui proposal. Raja Hantu Raksasa akhirnya menarik napas lega, dan segera menyarankan lagi bahwa mereka kembali ke kura-kura batu. Namun, Bai Xiaochun masih ragu-ragu, tidak yakin apakah itu hal yang cerdas untuk dilakukan. Pertama-tama, 3 klan besar pasti akan mengunci penjara iblis, yang akan membuatnya sangat sulit untuk kembali ke dalam. Kedua, meskipun mereka telah mencapai kesepakatan, itu baru saja terjadi, dan Bai Xiaochun belum sepenuhnya nyaman dalam memberikan Raja Hantu Raksasa di atas angin. Aku punya banyak pengalaman lebih daripada kamu dalam hal melarikan diri, katanya bangga. Aku tidak berani mengaku sebagai ahli dalam banyak hal, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa aku telah melakukan banyak pelarian dalam hidupku. Dengan itu, dia meraih Raja Hantu Raksasa dan mulai bergerak. Kamu, Raja Hantu Raksasa mulai kesal. Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Bai Xiaochun memukulnya di sisi kepala. Diam, apakah kamu membuat aku aman, atau aku membuat kamu aman? Pada awalnya, rasanya sangat merangsang untuk mendorong seorang ahli setengah dewa di sekitar. Namun sekarang, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Raja Hantu Raksasa hanya bisa menggertakkan giginya dan membuat frustrasi. Bai Xiaochun mengabaikannya. Dia tahu bahwa saat ini, hampir mustahil untuk keluar dari kota melalui metode konvensional. Bagaimanapun, 3 klan besar akan mencarinya, dan yang lainnya juga. Kurasa aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan formasi teleportasi yang Lu Xiyu katakan padaku tentang. Aku harap aku bisa menemukan yang mengarah 50.000 kilometer dari kota. Aku akan merasa jauh lebih aman bahwa jauh sekali. Setelah mengambil keputusan, dia mengingat kembali informasi yang diperolehnya tentang lokasi berbagai formasi mantra, dan kemudian mulai menuju ke yang terdekat. Tak lama, dia dan Raja Hantu Raksasa yang tampak cemberut itu telah tiba di kediaman halaman lama yang sudah ditinggalkan. Setelah masuk ke dalam, Raja Hantu Raksasa melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, sementara Bai Xiaochun memeriksa tempat itu lebih dekat. Setelah mengkonfirmasi bahwa ini adalah lokasi yang benar, dia menginjak kakinya ke tanah. Beberapa suara gemuruh bisa terdengar, dan kemudian beberapa keretakan menyebar. Bai Xiaochun merogoh celah dan melepaskan kekuatan basis kultivasi, di mana cahaya teleportasi naik. Ini, murid Raja Hantu Raksasa mengerut ketika kekuatan teleportasi membuat mereka pergi. Pada saat berikutnya, mereka pergi. Pada saat yang hampir bersamaan ketika mereka menghilang, selusin cahaya ditembakkan ke arah daerah itu. Setelah menyadari bahwa ada portal teleportasi di daerah itu, kelompok itu saling bertukar pandangan kecewa. Sementara itu, di bagian lain dari kota hantu raksasa, cahaya yang berkilauan dapat dilihat di sebuah bangunan tempat tinggal ketika Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa terwujud. Ketika Bai Xiaochun melihat sekeliling, dia agak frustrasi. Dia tahu bahwa ada banyak formasi teleportasi, dan dia tidak yakin yang mana yang mengarah ke tempat yang berjarak 50.000 kilometer itu berarti bahwa dia harus mencari melalui formasi satu persatu. Di sisi lain, Raja Hantu Raksasa tersentak kaget. Tepat ketika dia hendak bertanya tentang apa yang sedang terjadi, dia memandang Bai Xiaochun dan menyadari bahwa dia akan meninju tanah. Hanya sesaat kemudian, formasi teleportasi lain muncul, dan mereka berdua menghilang lagi. Pada titik ini, Giant Ghost City telah turun ke kekacauan total. Seluruh kota terkunci, dan bahkan ada penggarap jiwa di luar kota membuat perimeter untuk mencegah masuk dan keluar. Setelah kota sepenuhnya aman, lebih banyak orang mulai bergabung dalam pencarian. Tak lama, Patriarki Deva Chen Clan muncul di lokasi di mana Bai Xiaochun awalnya muncul di tempat terbuka. Namun, setelah daerah itu hampir sepenuhnya dihancurkan oleh ledakan jiwa manusia setengah dewa. Aura di kota telah begitu terganggu sehingga bahkan ilahi dewa ilahi tidak dapat menyebar sangat jauh untuk menemukan petunjuk. Kalau tidak, pencarian Bai Xiaochun akan jauh lebih lancar bagi mereka. Saat ini,
satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah mencari semuanya dengan sisir bergigi halus. Kaiklan Patriark mengejar Patriark Baiklan sampai ke Baiklan. Setelah Patriark Baiklan aman di dalam, Patriark Kaiklan memandang kota dengan mata berkilauan sejenak sebelum kembali ke Giant Ghost City untuk bergabung dalam pencarian. Ada dua ahli Deva lagi di Giant Ghost City, mereka adalah Duke Netherworld dan Duke de Crier. Meskipun Duke Netherworld cenderung untuk bergabung dengan pencarian, pada akhirnya, ia memutuskan untuk menyerahkannya kepada semua orang. Sejauh yang dia ketahui, misi utamanya adalah untuk memastikan bahwa Duke de Crier tidak menemukan Bai Hao. Jika dia melakukannya, dia juga akan mendapatkan jati diri Raja Hantu Raksasa, yang akan membuat sangat sulit bagi orang lain untuk melakukan apapun. Oleh karena itu, Duke Netherworld pergi untuk memastikan bahwa Duke de Crier tidak bergabung dengan pencarian. Duke de Crier tahu apa yang dia lakukan, dan memutuskan bahwa dia tidak punya pilihan lain selain mengundurkan diri dari kehendak surga. Dan dengan demikian muncul bahwa hanya dua Deva yang tersisa yang dapat berpartisipasi dalam pencarian Bai Xiaochun. Selain mereka adalah tentara milik 6 Markuise Surgawi, dan kekuatan dari 3 klan besar. Semua Giant Ghost City digosok dari atas ke bawah. Bab 655, Spanduk Darah Segudang Anak. Saat pencarian berlanjut di Giant Ghost City, Bai Xiaochun memimpin Raja Hantu Raksasa melalui satu formasi teleportasi demi satu. Tidak ada yang memimpin mereka 50.000 kilometer di luar kota. Bai Xiaochun tidak punya pilihan selain terus berusaha menemukan formasi tertentu. Akibatnya, cahaya teleportasi bisa terlihat bermunculan di seluruh kota. Terkadang cahaya bercahaya seperti itu akan naik di timur, kadang-kadang barat, kadang-kadang utara. Para kultivator dari 3 klan besar dan tentara dari 6 pasukan surgawi semuanya sadar akan apa yang terjadi. Meskipun mereka terkejut menemukan bahwa ada begitu banyak formasi teleportasi di dalam batas kota, tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Sambil menggertakkan giginya, mereka melanjutkan pencarian, banyak dari mereka bergegas menuju cahaya bersinar terdekat yang mengindikasikan teleportasi sedang berlangsung. Gemuruh formasi teleportasi memenuhi udara saat Bai Xiaochun menyeret Raja Hantu Raksasa yang terkejut di sana-sini. Bukan itu juga. Ini salah satu formasi. Hex abadi. Petik 2 titik. Setelah memasuki formasi yang baru ditemukan, mereka diteleportasi ke halaman tempat tinggal di bagian timur kota. Hampir segera setelah mereka mulai terwujud, suara siulan memenuhi udara di sekitar mereka. Seperti yang terjadi begitu saja, Kepala Chen Clan memimpin sekelompok 3 tetua klan, dan kontingen besar pembudidaya lain dari klan, untuk mencari di daerah itu. Begitu cahaya teleportasi muncul, mereka berlari untuk menemukan Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa yang terlihat. Ini Bai Hao, beritahu Patriark. Mereka segera menyerang, melepaskan berbagai kemampuan ilahi dan teknik magis, serta menyerukan kekuatan item sihir galanya. Dalam sekejap mata, semua kekuatan itu menyerang Bai Xiaochun. Wajah Bai Xiaochun jatuh. Tidak memiliki waktu untuk mengaktifkan formasi mantra lagi untuk berpindah, dia menyeret Raja Hantu Raksasa ke belakang. Sebuah ledakan besar memenuhi udara saat kediaman halaman tempat mereka baru saja menghilang, digantikan oleh kawah besar. Ketika bangunan lain di daerah itu runtuh, Bai Xiaochun menjadi serangkaian bayangan yang melesat dengan kecepatan tinggi, Raja Hantu Raksasa di belakangnya. Namun, di saat yang hampir bersamaan saat dia bergerak, sebuah spanduk besar tiba-tiba menghantam tanah di depannya. Kabut berwarna darah segera tumpah, menyebar ke segala arah untuk menghalangi jalannya. Dalam kabut itu, adalah mungkin untuk melihat ribuan demi ribuan, anak-anak yang berlumuran darah. Mereka semua berusia antara 4 dan 5 tahun, dan meneteskan darah seakan-akan mereka telah dikuliti hidup-hidup. Mata mereka bersinar dengan kesedihan saat mereka menatap Bai Xiaochun, berteriak dan menangis dengan sedih. Selamatkan kami, Tuan, tolong. Itu menyakitkan, Pak, sakit sekali. Ratapan aneh hampir seketika menjadi seperti serangan terhadap jiwa. Ketika Bai Xiaochun tersentak kaget, murid-murid Raja Hantu Raksasa mengerut, dan dia berkata, spanduk darah anak-anak segudang. Beraninya Chen Clan menggunakan item terlarang seperti itu di dalam Giant Ghost City. Petik 2 titik. Pada titik ini, mata Raja Hantu Raksasa mulai berkedip dengan amarah.
Spanduk darah Myriad Children diciptakan dengan mengorbankan kehidupan 100.000 anak. Itu diklasifikasikan sebagai harta yang jahat, sesuatu yang sangat biadab, bahkan di Wildlands, itu dianggap sebagai pelanggaran ketertiban alam. Selain itu secara resmi dilarang, jenis hal yang datang dengan hukuman ketat jika digunakan. Namun, kepala Chen Clan telah sejauh membuat, dan baru-baru ini. Karena dia tidak terbiasa dengan penggunaannya, dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan penuhnya, tetapi bahkan kabut darah yang dibuatnya begitu kuat sehingga siapapun yang menghirupnya akan langsung dikirim ke halusinasi mimpi buruk. Ketika Bai Xiaochun melihat semua anak-anak yang penuh kebencian, berlumuran darah, hatinya berdenyut kesakitan, dan matanya mulai bersinar dengan niat membunuh. Tidak masalah di mana item ini muncul, itu akan membangkitkan kemarahan para dewa dan manusia. Tidak masalah bahwa ini adalah Wildlands, begitu Bai Xiaochun melihat item itu, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Pada titik ini, sebuah suara menyeramkan keluar dari dalam kabut darah, ya, Raja Raksasa Hantu. Aku harap spanduk darah aku tidak terlalu mengganggu kamu. Petik 2 titik. Seorang pria jangkung dan ramping berjalan keluar ke tempat terbuka. Dia tampak sedikit lebih dari 40 tahun, tampan, dengan sikap makhluk yang transenden. Namun, matanya dingin dan menyeramkan, mengungkapkan sifat kejam dan kejam dari kepribadiannya. Dia tidak lain adalah kepala Chen Clan, dan bahkan ketika kata-katanya bergema, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, lalu melambaikan jarinya. Seketika, kabut darah mendidih, dan ribuan anak-anak berlumuran darah menjerit dan bergegas menuju Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, para tetua klan dan pembudidaya lainnya dari klan Chen merilis serangan mereka sendiri, menyebabkan suara gemuruh memenuhi udara. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip ketika dia dengan cepat melakukan gerakan mantra untuk memanggil para sol abadinya. Begitu terbuka, dia menyerbu menuju kepala klan menggunakan Mountain Sucking Bash. Mundurlah, kata kepala klan dengan tawa dingin. Melambaikan lengan bajunya, ia melepaskan kekuatan basis budidaya Nas Chen Soul-nya, menyebabkan 3 anak muncul di dalam kabut yang dibasahi dengan banyak darah sehingga mereka tampak hampir ungu. Masing-masing dari mereka memancarkan kekuatan tahap Nas Chen Soul saat mereka berteriak dan menyerbu menuju Bai Xiaochun. Suara gemuruh bergema ketika Bai Xiaochun meraung marah, menyeret Raja Hantu Raksasa bersamanya saat dia mengambil langkah ke depan. Mempercepat dengan kecepatan yang sangat menyilaukan sehingga segala sesuatu di sekitarnya melambat. Pada saat dia selesai melangkah, dia hanya 9 meter dari kepala Chen Clan. Mati, teriaknya, mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan dan meninju dengan semua kekuatan tubuh kedagingan dan basis kultivasi. Pada saat yang sama, sebuah tanda muncul di dahinya, yang tidak lain adalah mata Dharma Heavenspan-nya. Saat segala sesuatu di daerah itu bergetar hebat, wajah kepala klan jatuh. Dia telah menyadari bahwa itu Bai Hao ini luar biasa, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mampu kecepatan seperti ini. Ledakan anak darah, dia berteriak. BOOOOOOOMMM. Anak-anak yang terisi darah menjerit kesakitan ketika mereka mulai meledak, menciptakan ledakan energi yang membebani Bai Xiaochun dengan cepat. Itu menjadi seperti mulut besar berwarna darah yang terbuka seolah ingin memakannya. Pada saat ini, urat baja Bai Xiaochun sudah terlihat penuh. Dia tahu bahwa jika dia tidak keluar di atas dalam pertemuan ini, dia akan berada dalam bahaya yang ekstrim. Tanpa ragu-ragu, dia membuka Eternal Parasol, di mana 4 desain emas dapat dilihat. Cahaya keemasan berkilauan bersinar ke segala arah sebagai payung tumbuh dalam ukuran, menutupi dia saat dia menembak melalui mulut besar dan mendekati kepala Chen Clan dengan kecepatan menyilaukan. Waktu untuk mati. Bai Xiaochun meraung, melepaskan genggaman pencabutan tenggorokan. Karena gaya gravitasi yang datang bersama dengan teknik, kepala klan yang terkejut tidak mampu menghindari atau menghindar. Dalam sekejap mata, 2 jari Bai Xiaochun hampir ke tenggorokannya. Wajah pucat kepala klan ditutupi dengan ekspresi sangat tidak percaya dan kaget. Namun, pada saat itulah teriakan marah terdengar dari kejauhan. Lepaskan, suara itu menembus udara dan meledak ke pikiran Bai Xiaochun, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya. Untuk menyenangkan kepala klan, tangan Bai Xiaochun bergetar, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Patriark, tolong aku, teriaknya. Namun, bahkan saat dia menghindar ke samping, mata Bai Xiaochun berubah lebih merah daripada sebelumnya. Meskipun dia telah kehilangan leher pria itu, dia masih berhasil menempel ke bahunya, di mana dia memutar tannya dengan kejam.
Suara retak pecah, disertai dengan jeritan pahit saat Bai Xiaochun merobek lengan kanan kepala klan dari tubuhnya. Darah menyembur kemana-mana saat wajah kepala klan menjadi benar-benar pucat. Namun, dia masih berhasil mundur dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, sesosok muncul di dekatnya, melaju ke arah Bai Xiaochun. Itu adalah orang tua dengan basis budidaya Deva Realm, yang tidak lain adalah Patriark Chen Clan. Terengah-engah, Bai Xiaochun segera mundur, matanya berkedip dengan pembangkangan. Kepala Chen Clan telah menempa spanduk darah dengan memusnahkan nyawa muda yang tak terhitung jumlahnya, sesuatu yang menyebabkan hati Bai Xiaochun membengkak dengan amarah. Karena itu, bahkan ketika dia mundur, dia menamparkan tasnya memegang, menghasilkan busur dengan peningkatan semangat 14 kali lipat. Begitu dia menarik kembali tali busur, area di sekitarnya menjadi seperti lubang hitam, menyedot semua energi di daerah itu. Pada saat yang sama, panah muncul di haluan yang juga memiliki peningkatan semangat 14 kali lipat. Tanpa ragu, Bai Xiaochun mengarahkan busur ke kepala klan yang melarikan diri, dan kemudian melepaskan panah. Ketika dia melakukannya, lolongan yang menusuk telinga bisa terdengar ketika panah berubah menjadi naga hitam, dan menembak ke arah kepala klan. Kemudian, Bai Xiaochun berbalik dan melarikan diri, tidak peduli untuk melihat apa yang terjadi pada panah dan kepala suku. Saat wajah kepala klan kehabisan darah lagi, dan sensasi krisis mematikan memenuhi hatinya, dengusan dingin bisa terdengar. Kemudian, Patriark Dewa muncul tepat di depannya. Melangkah ke depan, dia mengulurkan tangan dan meraih panah. Meremas tangannya ke bawah, dia benar-benar menghancurkannya. Ekspresi Patriark Dewa sangat suram, jika dia tidak ikut campur, dia bisa mencapai Bai Xiaochun. Namun, momen singkat yang dia ambil untuk menyelamatkan nyawa kepala adalah semua waktu yang dibutuhkan Bai Xiaochun untuk melarikan diri. Niat membunuh di mata Patriark tumbuh lebih kuat, namun pada saat yang sama, ia merasa was-was. Dia masih tidak yakin dengan semua teknik yang dimiliki Bai Xiaochun, yang baru saja melukai kepala Chen Clan, dan hampir membunuhnya. Tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan bapak klan Bai, ia melakukan gerakan mantra dua tangan, memanggil sekelompok besar tokoh hantu, semuanya mengenakan jas hitam baju besi. Dan mereka semua memancarkan fluktuasi jiwa Nas Chen tahap. Baru saat itulah dia mengejar.